Siang harinya, Mas Chandra akhirnya menghubungiku juga. Apa-apa, Riana? Panggilan telepon darimu banyak sekali sedari pagi. Mas kemana? Kok susah aku hubungi? Tanyaku dengan sedikit heran. Mas ada persidangan tadi pagi. Jadi, nggak bisa jawab telepon. Ada apa? Mas, Sakti datang ke rumah. Ucapku dengan sedih. Untuk apa dia datang ke sana? Apa dia membuat keributan? Tanya Mas Chandra khawatir. Bukan, Mas. Dia mau mengambil Adam dariku. Mataku berkabut karena menahan tangis. Aku tak sanggup jika dia mengambil Adam dariku. Sudah, kamu tenang dulu. Nanti sore Mas akan datang ke sana. Kamu jangan pikirkan itu dulu. Jawab Mas Chandra berupaya menenangkanku. Baiklah, Mas. Tutupku. Aku meletakkan handphone di atas ranjang kamarku. Lalu kembali keluar menemui Adam. Aku sedikit tenang setelah bicara dengan Mas Chandra. Aku yakin dia akan memecahkan semua masalahku ini. Aku sangat percaya padanya. Kujalani hari seperti biasa, bermain dan bercanda bersama dengan Adam. Hanya ini cara satu-satunya cara bagiku untuk menghapus semua kesedihan yang melanda hatiku. Sore harinya, Mas Chandra datang ke rumahku. Setelah Bik Inah menghidangkan minuman dan makanan di meja tamu, aku pun bicara padanya. Aku harus bagaimana, Mas? Tanyaku dengan harap-harap cemas. Apa yang Sakti itu katakan padamu, coba katakan lagi. Pinta Mas Chandra. Dia memaksa untuk membawa Adam, tapi aku tidak mau memberikannya. Lalu dia mengajukan syarat padaku. Syarat apa? Tanya Mas Chandra dengan heran. Dia minta aku memberikan dia uang 2M, setelah itu dia akan membiarkan Adam bersamaku. Lalu apa yang kamu jawab? Tanya Mas Chandra lagi. Aku memintanya datang 3 hari lagi setelah ini. Aku meminta waktu untuk berpikir dulu, Mas. Sudah kuduga, pasti dia hanya menggunakan Adam untuk memeras uangmu saja. Balas Mas Chandra sedikit emosi. Aku tak mau kehilangan Adam, Mas. Aku tidak sanggup. Aku bisa gila jika Adam juga pergi dari hidupku. Tangisku akhirnya pecah lagi. Sungguh, aku tak sanggup jika harus mengalami rasa kehilangan lagi. Luka akibat kehilangan putriku saja belum seutuhnya hilang. Aku harus bagaimana jika harus kehilangan Adam juga? Tenang, Riana. Mas akan bantu kamu untuk mendapatkan hak asuh Adam. Bagaimana caranya, Mas? Tanyaku dengan penasaran. Apa kamu mau memenuhi keinginan laki-laki itu? Tanya Mas Chandra lagi. Kalau soal uang aku tak masalah, Mas. Aku bisa memberikan dia apapun asalkan Adam bisa bersamaku. Baiklah, Mas akan membuat surat perjanjian agar Sakti mau menyerahkan hak adopsi Adam padamu. Juga surat pernyataan bahwa dia tidak akan datang lagi untuk memeras uangmu lagi. Jawab Mas Chandra. Aku setuju, Mas. Jawabku singkat. Mas Chandra dan aku lalu bermain dengan Adam. Adam begitu bahagia saat bercanda dengan Mas Chandra. Umurnya sudah lebih dari 2 bulan. Dia juga sudah bisa merespon saat kita berusaha untuk mengajaknya bercanda. Dia sangat lucu sekali. Aku dan Mas Chandra tersenyum bahagia menikmati saat-saat bermain dengan Adam. Setelah maghrib, Mas Chandra izin pulang. Aku melepasnya dengan senyuman. Hati-hati di jalan, Mas. Ucapku. Iya sayang. Jawab Mas Chandra lalu dengan cepat dia melayangkan kecupan lembut di dahiku. Wajahku sontak merona merah mendapat perlakuan itu darinya. Mas Chandra hanya tersenyum kecil melihat reaksiku yang seperti itu. Mas suka melihat wajahmu yang merona seperti itu. Sudah, sana. Jangan menggodaku. Ujarku dengan menutupi wajahku dengan sebelah tanganku. Mas Chandra tersenyum kecil lalu menaiki mobilnya. Aku melambaikan tangan melepas kepergiannya. Aku tersenyum kecil saat hendak menutup pintu rumah. Non, kenapa? Kok senyum-senyum sendiri? Tuding Bik Inah. Bibik, ngagetin saja. Jawabku cepat. Abis Non sepertinya bahagia sekali kalau bertemu dengan Den Chandra. Kenapa nggak nikah saja sih, Non? Tanya Bik Inah. Bibik jangan ngelantur deh. Sana, temenin Adam entar dia bangun lo. Ucapku. Non mah selalu seperti itu.
Sekarang ini sudah waktunya Non membuka hati lagi. Dan Chandra itu sangat baik dan peduli sama Non, Bik Inah masih tetap mengomporiku. Sudah, jangan bicarain itu lagi. Dia saja belum bicara apapun padaku. Ucapku dengan bimbang. Jadi, kalau Dan Chandra tiba-tiba melamar Non, pasti Non mau kan? Hus, Bibik jangan bicara seperti itu. Hahaha, nanti Bibik bilangin sama Dan Chandra, biar cepat-cepat lamar Non Riana. Jangan, Bik, ucapku sedikit keras. Bik Inah hanya tersenyum lalu berjalan memasuki kamar Adam. Aku kepikiran ucapan Bik Inah, jika tiba-tiba Mas Chandra melamarku bagaimana? Tiba-tiba wajahku merona membayangkan itu semua. Apa yang harus aku jawab? Hari yang aku tentukan itu datang. Hari ini seharusnya Sakti datang lagi ke rumahku. Kebetulan hari ini Mas Chandra libur, aku memintanya datang ke rumahku untuk menunggu kedatangan Sakti. Kamu tenang saja, surat perjanjian itu sudah Mas siapkan. Tapi bagaimana dengan uangnya? Tanya Mas Chandra padaku. Uangnya ada dalam berangkasku, Mas. Nanti aku ambil jika dia sudah datang. Aku dan Mas Chandra menikmati sarapan yang dibuat Bik Inah. Hari juga masih jam 9 pagi. Kemarin Sakti datang ke rumahku sekitar jam 10 pagi. Sarapan yang banyak, dan ucap Bik Inah pada Mas Chandra. Baik, Bik, ini juga sudah cukup, tolak Mas Chandra. Non Riana biasanya sarapan sedikit kalau nggak ada Dan Chandra. Jadi, Bibik harap Aden temenin Non Riana sarapan sampai selesai dulu. Ucap Bik Inah sambil tersenyum kecil padaku. Apaan sih, Bik? Ucapku sedikit malu. Mas Chandra tersenyum kecil mendengar ucapan Bik Inah. Ini, tambah lagi. Kamu kan perlu banyak makan biar asinya banyak. Ucap Mas Chandra sambil menambah sesendok nasi goreng ke dalam piringku. Sudah, Mas. Aku biasanya juga makan banyak kalau Mas nggak ada. Jangan dengarkan ucapan Bik Inah. Mas Chandra menatap Bik Inah menunggu jawabannya. Tapi Bik Inah malah menggelengkan kepalanya pertanda aku tengah berbohong. Bibik, ucapku tak terima dengan sikap Bik Inah. Bik Inah hanya tersenyum lebar lalu berjalan menuju dapur meninggalkan aku dan Mas Chandra. Mas bisa lo tiap pagi ke sini dulu baru pergi ke kantor untuk nemenin kamu sarapan. Ujar Mas Chandra sambil mengerlingkan matanya padaku. Mas apaan sih? Jangan dengerin Bik Inah. Aku cepat-cepat menghabiskan sarapan yang ada di piringku. Setelah itu, kami bicara di ruang tamu sambil menunggu Sakti datang. Mas yakin, Sakti akan mau menandatangani surat perjanjian itu? Yakinlah, yang ada dalam pikirannya hanya uang. Mana mungkin dia bisa menolak? Jawab Mas Chandra. Aku berharap, setelah dia mendapatkan uang itu, dia akan pergi selamanya dari kehidupan aku dan Adam. Dia akan melakukan itu, kalau tidak mau berurusan dengan hukum. Aku sudah membaca surat perjanjian yang Mas Chandra persiapkan itu. Di sana tertulis dengan jelas bahwa Sakti menyerahkan hak perwaliannya atas Adam kepadaku. Dan dia juga berjanji tidak akan menemui Adam lagi sampai kapanpun. Jika dia ingkar maka dia harus mengembalikan uang yang sudah aku berikan padanya secara utuh. Isi perjanjian itu cukup membuatku lega. Jika Sakti menandatangani perjanjian itu, maka aku bisa mengurus hak adopsi Adam secepatnya. Dan aku bisa terbebas dari ancaman dan teror dari Sakti lagi. Sesuai prediksiku, sekitar jam 10 pagi, Sakti datang ke rumahku. Dia bersama seorang pria. Aku tersenyum kecil, orang itu bisa jadi saksi perjanjian kami. Silahkan duduk, ucapku pada mereka berdua. Sakti menatap Mas Chandra dengan pandangan tidak suka. Mungkin dia ingat Mas Chandra lah yang dulu membantuku untuk menyekap dia dan rindu. Jadi, bagaimana? Apa kamu mau memberikan apa yang aku minta atau menyerahkan Adam padaku? Ucapnya langsung. Aku akan memenuhi permintaanmu, asalkan kamu mau menandatangani surat perjanjian ini. Ku sodorkan surat perjanjian itu padanya. Sakti dan temannya itu membaca surat itu dengan seksama. Maksudmu apa? Apa kamu hanya memberikan aku uang 100 juta saja? Lalu aku harus menghindari Adam sampai kapanpun juga.
Iya, semua sudah tertulis dengan jelas. Jika kamu mau uang 100 juta itu, maka kamu harus mematuhi perjanjian itu. Kamu tidak boleh lagi menemui Adam. Dan kamu juga tidak bisa memeras Riana lagi. Jika kamu tetap ngotot menemui Adam lagi, maka kamu bisa kami laporkan pada polisi dan uang 100 juta itu harus kamu kembalikan lagi pada Riana. Mas Chandra menerangkan isi perjanjian itu pada Sakti. Dan kamu juga menyetujui untuk menyerahkan hak asuh Adam padaku, aku bisa mengadopsi Adam sekarang. Jawabku menambahkan keterangan Mas Chandra. Tapi yang aku minta 2 miliar, bukan cuma segini. Jawab Sakti tak setuju. Ya sudah, kalau begitu kamu ambil saja anak itu. Jawabku dengan wajah berani, padahal saat itu aku begitu gelisah. Takut Sakti mengambil Adam dariku, tapi Mas Chandra sudah meyakinkanku tadi bahwa Sakti pasti akan menerima permintaanku. Sudah, kamu tanda tangan saja. Uang sebanyak itu dari mana lagi kamu dapatkan? Yang kamu butuhkan itu uang, kalau anak kamu bisa menikah nantinya. Ucap teman Sakti. Tapi aku belum pernah sekalipun bertemu dengan anakku itu. Jawab Sakti dengan sedikit ragu. Sudahlah, jangan pikirkan itu. Dengan uang sebanyak itu, kamu bisa membayar semua hutang-hutangmu. Dan juga bisa bersenang-senang. Bujuk temannya lagi. Baiklah, aku setuju dengan perjanjian ini. Aku dan Mas Chandra tersenyum lega. Aku dan Mas Chandra akhirnya menarik nafas lega. Sakti mau menerima uang 100 juta yang aku tawarkan.